Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan. Kita lanjutkan yang kemarin, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian kasus lingkungan melalui proses pengadilan adalah cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur musyawarah tidak berhasil. Hal ini juga tercantum dalam penjelasan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa bila mana tim yang terdiri dari pihak penderita atau kuasanya dan unsur pemerintah tidak mencapai kata sepakat dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri. Keputusan hakim, terutama dalam kasus pidana, diharapkan akan sangat berpengaruh dalam rangka mengefektifkan sanksi, baik dalam fungsi preventif maupun represif. Ini pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Jadi sedapat mungkin diselesaikan di luar pengadilan. Kalau sudah tidak bisa ditemui jalan keluar, maka baru diupayakan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bisa ditempuh melalui hukum perdata, kemudian yang kedua melalui hukum administrasi, kemudian yang ketiga melalui hukum pidana. Ya. Nih. Kita bahas dulu penyelesaian berdasarkan hukum perdata. Dalam hukum perdata, persoalan lingkungan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan perdata. Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian, ketentuan yang lazim dipakai adalah pasal 13.6 KUH Perdata. Ya, ini tentang ganti rugi. Ya, kita tahu bahwa titik akhir dari gugatan perdata adalah membayar ganti rugi. Ya. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain atau kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Ya, jadi intinya orang yang melakukan kesalahan kemudian merugikan pihak lain, maka punya kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Dengan demikian, maka beban pembuktian diberikan secara seimbang kepada penderita maupun kepada pencemar atau perusak lingkungan hidup.
Jadi kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti. Kepada penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tergugat telah melakukan kegiatan yang mempunyai akibat yang berbahaya atau menimbulkan gangguan, pencemaran, atau perusakan. Tetapi sebaliknya, tanggung jawab dari tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini tidak mempunyai akibat yang berbahaya atau menimbulkan gangguan, pencemaran, atau perusakan. Jadi pasti antara penggugat dan tergugat ini dia punya alasan yang berbeda.